Aduh, sakit nih. Sakit. Ya kepalaku sakit. Kepala yang ini dong. Ya. Kenapa? Ini tangannya. Enggak, aku kemarin itu habis imunisasi. Imunisasi, walah. Tapi hepatitis. Sudah ada dokternya di sini. Pak Gimana dokter. dong? Iya, bentar. Ini saya ambil alat tensi dulu ya. Bukan. Kebetulan itu stetoskop dong. Oh iya. Untuk mengukur suhu tubuh. Bukan. Untuk mendengarkan musik. Ada headsetnya kan. Oh ini ya? Iya. Ini gini Iya. ya? Iya. Oh saya kira ini buat ngukur tekanan angin di lengan. Pak, ini bukan ban. Oh saya kira pelampung plastik. Yang buat renang-renang gitu kan. Aduh, ini balik lagi nih. Tadi aku habis imunisasi. Imunisasi itu bahasa di kampungku sih ya. Apa itu namanya? Apa namanya? Vaksin. Vaksin. Vaksinasi. Itu. Tapi hepatitis tunggu. Tapi sebenarnya vaksin sama imunisasi itu beda. Oh, gitu. Tapi sebelumnya saya tuh mau nyapa teman-teman yang udah Wey. ngeliatin kita. Oh, Belum iya. disapa kan? Belum disapa kan? Belum. Halo selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi bersama kita berempat ya di tempat ini di LM Radio, Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wow. Oh, kompak banget kita di awal Februari ini. Ya emang dong harus Waduh, kompak. Iya, ternyata bajunya kita aja udah udah memasuki putih-putih. bulan ke-12 ya. Bukan. Dua. Tapi 10 Anda. Ya ampun, balik lagi nih ke vaksin sama imunisasi tadi. Jadi kalau misalkan mungkin orang awam taunya program imunisasi waktu kita kecil dulu ya, waktu kita bayi sampai berapa bulan itu sampai sekolah bahkan ya. Benar. Nah, sedangkan yang marak diperbincangkan sama orang-orang saat itu kan vaksin. Benar. Nah, sebetulnya vaksin dan imunisasi ini, vaksin itu adalah program, proses ketika akan terwujudnya kekebalan tubuh tadi. Sedangkan imunisasi itu adalah hasil dari kalau misalkan kita sudah kebal itu kita dikasih imunisasi. Contoh nih, simpelnya dulu waktu ketika ada wabah polio. Nah, wabah polio itu kan marak. Itu makanya ada vaksin. Nah, setelah orang-orang sudah divaksin, timbullah namanya imunisasi. Karena kan 70% dari populasi itu sudah herd immunity-nya sudah terbentuk. herd immunity, Nah, ya. jadi ketika orang-orang yang sekarang polio dijadikan sebagai imunisasi begitu. Jadi tetes-tetesin itu sih ya. Nah. Bener ya. Kamu udah Tetes. pernah belum sih, yo? Kebetulan madu dulu ya dites ya. Yang ditetesin kayak vitamin rambut itu loh. Bentuknya kan kecil-kecil. Oh gitu. iya. Bentuknya ya. Tapi yang ditetesin itu vaksin polio ya, bukan vitamin rambut. Iya, tahu bentuknya aja. Berarti saya dulu keracunan. Itu ya karena kan vaksin itu memang perlu ya, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Kita tahu kan, kita tuh setiap hari itu penambahan luar biasa sekali untuk penambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Iya. Makanya harus ada langkah jitu yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan bagaimana untuk menekan apa tuh namanya angka positif yang ada, penyebaran yang ada Penyebaran, di betul, Indonesia. betul. Sehari bisa sampai 13.000 loh. Iya. Ini infonya udah kasusnya 1 juta lebih ya. kan? Iya bener. 1 juta lebih. Wow, hampir 1 tahun ini. Dan kita di tahun 2021 ini disambut dengan adanya vaksin itu. Dan akan dilakukan vaksinasi massal yang sudah dilakukan oleh Presiden. Udah Pak Presiden. Terus di kota kita juga sudah ya? Ya sudah, kemarin di akhir Januari di Kota Batu juga sudah wali kota dan juga segenap jajarannya juga sudah diproses untuk vaksinasi langkah tahap pertama. Tahap pertama. Tapi vaksin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini itu tadi udah dijelasin yo. Vaksin itu apa? Terus fungsinya vaksin kok ada? Selain disuntik sama ditetes buat apa loh ke tubuh kita? Kebetulan kalau yang COVID ini disuntik Pak. Oh iya disuntik ya? Iya. Saya kira Makanya. ditetes terus dibuat cuci tangan gini. Bukan. Itu yang saya Ya, Pak. kita harus kasih informasi ke teman-teman itu dengan benar. Nah, mungkin yang kayak gini nih. Ya, banyak mungkin teman-teman yang masih nggak tahu kok di luar sana ada vaksin datang gitu-gitu kan. Iya, Tempatnya iya, kecil-kecil ini buat apa gitu kan. Itu kan disuntikan ke lengan masing-masing kita gitu. betul. Itu 2 kali nanti. 2 kali. Iya. Terus pertama nanti 2 minggu lagi ya. Iya. Itu untuk yang kedua. Macam-macam sih vaksin itu kan. Ada vaksin apa aja sih aku lupa ya. Ada 4. Oh, ada 4. Apa tuh? Oke, nah ada 4 vaksin teman-teman. Yang pertama adalah vaksin mati, ya kan? Vaksin mati itu kalau simpelnya adalah
tubuh kita itu biar tahu, oh ini lah yang namanya virus itu gitu kan, biar biasa. Contoh-contoh vaksin mati itu ada vaksin polio, vaksin flu kayak gitu ya kan. Kalau vaksin hidup itu vaksin yang tujuannya untuk bukan membunuh sih, cuman melemahkan aja supaya tubuh kita dapat membentuk satu yang namanya antibodi gitu. Kemudian ada lagi yang namanya vaksin toksoid. Gitu kan. Toksoid itu berarti terbuat dari racun atau bakteri diolah secara khusus tapi ini nggak berbahaya bagi tubuh. Nah, supaya tubuh kita itu dapat merangsang membentuk kekebalan dari bakteri itu. Nah, ini yang terakhir yaitu vaksin biosintetik atau vaksin mRNA. Waduh, angel ya. Vaksin biosintetik, vaksin mRNA. Nah, itu adalah vaksin yang dibuat lewat komponen materi genetik. Nah, itu direkayasa, dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai kuman ataupun virus tadi. Yeah. Contohnya ya ini, vaksin COVID-19 buatan Moderna sama Pfizer. Gitu. Itu yang namanya vaksin biosintetik tadi, teman-teman. Balik lagi ya, yang namanya tujuan vaksin tadi kan itu kita dikasih vaksin buat merangsang tubuh kita tuh punya kekebalan tubuh. Nah, itu tadi fungsinya vaksin. Jadi inti dari vaksin itu sebetulnya. Nah, yang lagi rame di perbincangan saat ini itu kan tentang vaksinnya COVID kan. Nah, sebenarnya apa aja sih jenisnya vaksinnya COVID itu? Vaksin COVID itu ada beberapa vaksin tapi yang rame di Indonesia yang sering dibahas itu adalah vaksin namanya Sinovac ya enggak? Jadi vaksin Sinovac adalah corona vaksin yang diproduksi oleh perusahaan yaitu bernama Sinovac yang merupakan salah satu dari 7 jenis kandidat vaksin COVID yang ada di Indonesia. Nah, pada Januari lalu, presiden kita adalah orang yang pertama disuntikan vaksin tersebut di Indonesia. Oh iya, aku sempat lihat tuh di YouTube channelnya Sekretariat Kabinet RI itu kan disiarkan secara live ya, proses dari di anamnesa itu ini memilah apakah orang tersebut boleh untuk diberikan vaksin atau tidak. Iya betul, karena kan tidak semua orang boleh diberikan vaksin ini. Nah, jadi harus dipilah dulu tuh orang ini tuh punya hipertensi atau tidak dan lain sebagainya, itu harus dicek dulu benar-benar. Nah, kemudian sudah pernah terjangkit oleh virus COVID atau tidak. Karena nanti kalau misalnya memang orangnya sudah pernah, ada jenis vaksin lain yang akan diberikan. Jadi bukan pakai Sinovac ini. Kemudian nanti kalau memang misalkan sudah lolos, barulah disuntikan vaksin itu tadi. Tapi yang kalau orang sudah disuntikan vaksin, itu tidak serta-merta bahwa orang tersebut langsung, wah saya kebal nih. Nggak mungkin kena lagi. Nah, itu enggak. Jadi harus ada jangkanya. Betul, karena pasti ada after effect-nya. Efek samping setelah pemberian vaksin. Jadi nanti misalkan setelah kayak kemarin Pak Presiden Jokowi setelah divaksin ya, pasti itu akan dicek dulu berapa jam apakah ada efek samping yang dialami oleh Pak Presiden, begitu. Oh, seperti itu sebenarnya vaksin ya. Jadi kita jadi tahu kan sekarang. Jadi tahu. Macam-macamnya vaksin, terus yang vaksin yang ada di Indonesia itu sekarang apa? Betul. Tapi kan yang ramai itu memang Sinovac. Iya, betul. Vaksin yang ada di Indonesia yang pertama saat ini kan ya. Apalagi kalau kita bahas tentang vaksin, saat ini tuh banyak yang takut juga. Benar. Antara takut disuntik apa takut apanya ini kan? Iya. Itu kita juga nggak tahu. Terus ada yang di informasi, ada yang ini vaksin nanti kalau kita divaksin bahaya. Wah. Ini gimana kalau kita tanya siapa ya? Kayaknya kita harus tanya ke expertnya lah. Waduh. Pasti bukan ini. Iya. Bukan ini. Apalagi saya gini kan. Ngapain Nah, oke teman-teman, kita akan terus bahas tentang vaksin ini. Apalagi kan. setelah ini ada bincang-bincang kita. Iya, bersama salah satu dokter. Wah. Kita mau ngobrol banyak dengan Dokter Linda. Ya, betul. Tentang apa sih? Emang ada bahayanya dari vaksin? Vaksin tuh seperti apa bentuknya? Cair, padat atau gimana? Gas ya kan. Nah, kita udah tahu dan nanti apa namanya manfaatnya apa saja. Ya, kita betul. belum bahas loh tadi. Kita memang belum tahu. Kita akan tahu setelah ini. Jangan kemana-mana. Halo, selamat
sore sobat-sobat Halo. Elhim Radio. Waduh, kita sudah kedatangan tamu ya Mas Adi, Mas Theo. Kita mau bahas apa Mas Adi hari ini? Oke, kita mau bahas banyak hal tentang yang pastinya tema kita yaitu vaksin ya kan. Banyak hal nanti yang bakal kita tanyakan ke Cuma sebetulnya kayaknya kita mau tanya dulu nih backgroundnya sekarang yang dihadapi sama nakes dan juga vaskes itu seperti apa? Nakes dan vaskes saat ini sedang terpuruk. Sebenarnya dari bedanya Indonesia sama negara lain ya. Kalau negara lain tuh sempat bahagia sebentar. Iya kan? Mereka sempat santai sebentar, terus habis itu jadi lagi. Indonesia nggak pernah santai. Makanya orang Indonesia tuh kerja keras. Ya itu sampai sekarang kerja keras terus menghadapi COVID. Rumah sakit penuh. Tenaga kesehatan makin banyak yang tumbang. Dan tumbangnya bukan cuma tumbang dirawat tapi sampai meninggal. Jadi baru kemarin Sabtu dan Minggu ini saya kehilangan banyak teman, saya kehilangan banyak guru yang meninggal karena COVID. Yang pada saat mereka terdiagnosis positif juga kita sempat telepon-teleponan. Mereka nggak masalah, mereka cuma bilang, aku positif nih gitu. 2-3 hari kemudian sudah berita duka gitu. Jadi kayaknya makin dalam tanda kutip makin menggila ya si COVID-nya ini gitu. Entah ini varian baru atau varian lama sama aja kok. Kalau dari keterangannya di Inggris bahwa varian baru itu cuman perbedaannya dalam hal lebih gampang menyebar. Tapi masalah keparahannya katanya sih belum ada bukti. Tapi kalau kita lihat kok kayaknya makin ya. Dan banyak rumah sakit baru yang didirikan juga gara-gara hal ini, tapi sudah penuh semua gitu. Jadi jangan sakit ya. Gitu. Karena kan juga lagi marak banget kan, COVID itu nggak ada, nggak usah percaya namanya COVID. Nah itu semoga orang-orang semakin tersadarkan dengan data yang sudah masuk ya di datanya Kemenkes ya C ya. Cuman sih kalau memang dipikirkan orang bilang COVID nggak ada, itu mungkin orang yang belum pernah ngalamin kehilangan kali ya. Awalnya sih bukan saya bilang COVID nggak ada, awalnya saya cuma pikir gini, iya segitunya kah? Mungkin biasa aja kali ada tapi ya gitu-gitu aja. Tapi semakin kesini semakin orang yang kita kenal itu meninggal. Terus ada orang yang baru kemarin ketemu ternyata sekarang udah hilang. Jadi benar-benar ada loh gitu loh. Jangan nunggu sampai kehilangan dulu deh, baru percaya gitu loh. Nggak enak soalnya, nggak bisa balik gitu loh. Jadi itu sih intinya kalau saya bilang buat orang-orang di luar sana yang nggak percaya bahwa COVID itu ada, jangan nunggu buktinya deh gitu loh. mungkin juga orang-orang juga lagi bingung nih gimana sih, apa sih tentang vaksin ini apa sih gitu. Itu buat kita lebih kebalkah atau seperti apa gitu kan. Mungkin saya bisa jelasin ya, menjelaskan ke kita, mengedukasi people ini netizen nih tentang apa sih vaksin itu. Sebenarnya ini seperti pergeseran cara kita untuk menanggulangi COVID. Di awal kita ingat ya, di awal COVID yang kita bingungkan apa? Gimana sih cara ngobatinya gitu ya. Karena kita nggak bisa berharap vaksin pada saat awal. Kenapa? Karena vaksin itu harus diteliti, nelitinya nggak gampang. Kalau zaman kita SMP penelitian kodok 1 selesai berhasil gitu ya. Tapi ini bukan masalah kodok, ini penelitian ini untuk manusia. Sehingga penelitiannya itu makanya sampai bertahap-tahap. 3 tahap katanya, tahap final. Jadi dicoba dulu, terus pertama kali dicoba mungkin di lab, setelah di lab mungkin ke hewan, mungkin setelah itu terakhir baru ke manusia gitu. Dan nyobanya bukan 5 orang, 10 orang, ratusan bahkan ribuan orang yang dicobakan gitu loh. Sehingga itu namanya relawan-relawan yang divaksin. Nah, pergeseran dari awal kita obat dulu, ya memang tetap harus diobati ya. Jadi kita tetap harus fokus ke pengobatan. Tapi selain fokus ke pengobatan, kalau fokus kita awal adalah mengobati orang yang sakit supaya sehat. Nah, fokusnya sekarang adalah mencegah orang yang sehat supaya nggak sakit. Jadi akan lebih
akan lebih menyenangkan pada akhirnya, nggak harus sakit dulu. Jangan tunggu sampai sakit baru ini loh obatnya. Tapi bagaimana caranya pada saat kita masih sehat ini supaya nggak sampai sakit. Karena itulah pemikiran dikembangkan vaksin. Nah, kalau kita ngomong apakah kalau udah vaksin kebal? Itu kita kembali ngomong ke persentase. Dari dulu, ini kita nggak usah ngomong tentang vaksin COVID saja ya. Semua vaksin yang berkembang di dunia, apakah menjamin kebal? Enggak juga, tetap ada persentase sekian persen seperti itu. Nah, sekian persennya itu yang sekarang dicoba seminimal mungkin miss-nya. Jadi semaksimal mungkin efektivitasnya. Tapi tetap tidak 100%. Makanya meskipun sudah vaksin, tetap jangan habis paginya vaksin, sorenya party, identitas dirahasiakan. Nah, itu. Setelah vaksin itu kekebalannya tidak langsung. Badan kan juga tetap butuh waktu untuk vaksin itu bekerja. Setelah bekerja pun ada persentasenya. Masing-masing ada persentasenya. Contoh, misalkan vaksinnya Pfizer, persentasenya 96 katanya. Artinya apa? Orang yang sudah divaksin dan efektif vaksin itu bekerja akan memiliki kemungkinan 96% lebih kecil untuk kena virus ini. Seperti itu. Jadi contohnya Sinovac hasil penelitian 60 sekian gitu ya. Jadi orang yang sudah divaksin Sinovac 60% lebih kecil kemungkinannya untuk terjangkit virus. Tapi tetap ada kemungkinan. Ini kan rentang persenan, ini kan dari rata-rata hasil penelitian. Kalau dibilang rentangnya yang diterima adalah di atas 50% ya. Jadi kalau dibilang rentangnya hasilnya 60, berarti dari sampel penelitian itu ada mungkin yang 40, ada yang 80. Jadi kalau di rata-rata 60. Nah, saya masuk yang berapa? Mungkin saya yang 80, tapi mungkin saya yang 40. Kan di rata-rata. Gitu. Itulah vaksin. Jadi bukan berarti pasti kebal, tidak. Tetap harus 3M. Sekarang 5M katanya. Kalau vaksin itu kan tadi Cece bilang untuk pencegahan, tapi ada nggak sih manfaat-manfaat lain dari vaksin selain mencegah? Apalagi kan banyak perspektif orang-orang ini kalau munculnya vaksin itu malah nganggapnya, wah ini racun pasti vaksin ini. Pasti efek sampingnya besar banget. Malah itu membuat orang-orang, banyak nih orang-orang yang aduh aku nggak mau divaksin deh kayak gitu. Kalau nggak gitu takut malah. Iya, oke. Jadi bukan cuma orang-orang, aku juga kok di awal-awal dibilang vaksin, aku tuh yang, hah vaksin? Apalagi dibilang pemerintah bilang gini, nanti yang divaksin pertama dokter, aduh mati gue yang pertama nih. Jadi kalau saya mati gue duluan gitu kan. Itu yang pertama kali. Tapi kenapa sih saya kok jadi takut? Karena saya nggak ngerti. Orang itu takut karena belum baca, belum ngerti, belum dikasih tahu, ya kan. Jadi semoga kalau sudah tahu, makanya baca, cari banyak informasi. Jangan carinya dari lambe turah, nyarinya tapi dari yang memang informasi yang sudah pasti, sudah jelas gitu. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih orang kok takut divaksin? Karena dimasukin virus. Itu pemikiran saya pertama. Yang benar aja 1 tahun lebih saya setiap hari praktek tuh tutupan kiri kanan depan belakang berusaha supaya virus itu enggak masuk. Lah kok sekarang mau dimasukin? Kok cari mati ya? Ya kan gitu. Oh vaksinnya, tapi itu virusnya sudah lemah. Iya kalau lemah, iya kalau kita menang. Kan meskipun lemah tetap perang. Iya kalau menang saya. Lah kalau menang dia, lah kan bunuh diri kita. Nah kayak gitu pemikirannya. Ternyata vaksin itu aman. Kenapa? Melalui penelitian pastinya. Terus kan teknologinya bukan itu barang yang hidup itu yang sekuat itu yang diperangi sama orang itu terus tahu-tahu dimasukin ke kita. Enggak gitu juga, bukan bunuh diri seperti itu. Jadi kalau dari perkembangannya, secara gampangnya vaksinnya COVID ini ada 3 cara kerja. Cara kerja yang pertama, memang vaksin COVID yang masuk, tapi sudah mati, sudah almarhum. Jadi si almarhum virus masuk ke badan kita, dimasukkan ke badan kita. Nah, pada saat almarhum virus ini masuk ke badan kita, tentara kita kan ketemu nih sama almarhum.
Jadi dia akan perang sama seperti dia perang dengan si virus ini. Tapi enaknya apa? Virusnya nggak counter strike, virusnya nggak bales. Sehingga peperangan satu arah. Nah, sehingga akhirnya tentara kita tuh kenapa kok perlu harus virus ini yang masuk? Karena sifatnya badan kita pada saat ada sesuatu yang masuk, kita harus kenalan dulu supaya kita tahu bagaimana cara nge-treatnya. Jadi badan kita tuh harus kenalan sama virus sampai tahu titik lemah virus itu di mana, diingatlah sama badan kita supaya next time kalau si virus yang sama masuk, badan kita udah oh aku tahu kamu ini lemah di bagian ininya. Udah langsung ditembak mati. Itu yang katanya kebal terhadap virus karena kita sudah mengenal sehingga aman ke depannya. Nah, yang pertama tadi virusnya yang sudah mati. Almarhum masuk diajak perang-perangan tapi tanpa perlawanan. Akhirnya, ini virus Sinovac ya, masuk yang tipe ini. Akhirnya setelah perang-perangan yang pasti menang kita itu, badan kita ingat terhadap virus itu. Sehingga nanti kalau virus yang beneran masuk, kita sudah bisa lebih kebal dalam tanda kutip. Bisa lebih, perangnya lebih, kita menang start gitu istilahnya. Cuman memang peperangan terhadap almarhum tidak akan sekuat peperangan terhadap virus itu sendiri yang masih kuat. Itulah kenapa kekebalan yang kita dapatkan setelah virus yang sudah dimatikan tadi masuk lewat vaksin tidak setinggi kekebalan kalau kita kena virusnya beneran. Makanya di booster, disuntik sampai 2 kali. Dan setelah 2 kali suntik, kekebalan kita bisa sekitar itu tadi 50-60%. Itu jenis yang pertama, almarhum. Yang kedua, enggak sampai almarhum, jadi virus yang corona itu diambil salah satu proteinnya, ditempelkanlah ke virus yang lebih jinak, ke virus yang lebih lemah. Contohnya virus flu. Kayak misalkan kita kena flu, itu kan ada virus. Tapi virusnya itu bukan terlalu ganas. Jadi virus yang lebih lemah, itu ditempeli sifat corona, dimasukkan ke badan kita. Itu juga lemah, nggak akan dia menang. Nah, dimasukkan akhirnya perang-perangan sama ceritanya. Akhirnya dapat kekebalan lagi. Atau yang sekarang yang paling modern sekarang, yang punyanya Pfizer, terus ada Novavax, itu yang modern sekarang, itu yang dimasukkan benar-benar cuma proteinnya si virus itu. Jadi bukan virusnya yang masuk, tapi sifat jahatnya cuman sifat doang, cuman kayak proteinnya yang bisa dikenali. Jadi kayak buku bahwa kelemahanku ini loh, itu yang dimasukkan ke dalam badan kita. Sehingga akan jauh lebih mudah buat badan kita itu untuk bukan perang lagi, sudah tinggal cuma ngambil informasi. Jadi nggak ada perang-perangan. Nah itu yang akhirnya kenapa kok nilai efektivitasnya tinggi, nilai kekebalannya jadi tinggi. Nah, kekebalannya jadi tinggi karena itu tadi. Karena memang kita dikasih informasi bahwa virus ini tidak suka dengan ini, virus ini tidak bisa dengan ini. Sehingga akhirnya jauh lebih kebal. Jadi itulah jenis-jenis vaksin. Sehingga kita nggak perlu takut karena nggak akan terjadi perang-perangan yang sampai kita kalah kok. Gitu. Yang ada justru tujuannya adalah memang supaya kita lebih kemungkinan kenanya lebih kecil. Itu singkatnya. Oke dok. Betul, kayaknya itu udah padat, singkat, jelas. Jadi terbuka nih wawasannya ini kayaknya sih. Ya. Sore-sore Yang selama dijelaskan gitu kayaknya langsung woods. Iya benar. Cuman kan C ya, cara kita buat mengedukasi orang banyak itu kan pastinya beragam ya. Kalau misalkan dari sisi medis tuh gimana sih buat meyakinkan orang selain dulu waktu di kantor tuh kalau saya pasang DP nih, pada pasang DP, saya pegawai siap untuk divaksin gitu misalkan. Kalau dari sisi medis kira-kira gimana cara mengedukasi buat ayo vaksin ini it's okay, nggak apa-apa buat kebaikan bersama gitu. Tadinya pasang DP dengan saya siap divaksin, vaksinnya yang belum siap kena saya gitu. Cuma pada akhirnya cara edukasi yang paling tepat adalah dengan memberi contoh. Ingat Pak Presiden, berusaha untuk meyakinkan sampai capek. Ini aman kok, ini halal kok, ini gini loh. Rakyatnya tetap aja yang
ngotot, yang nggak percaya gini. Akhirnya cara pamungkas untuk memberi edukasi yang pasti orang pada akhirnya akan yakin apa? Kasih contoh. Makanya Pak Presiden vaksin duluan. Nih, saya orang pertama nih. Kalau dibilang nanti habis vaksin mati, berarti saya mati duluan, kan gitu. Tersiratnya kan. Nah, sehingga saya pribadi dan para tenaga kesehatan memberikan contoh dengan apa? Dengan divaksin. Yeay, hari ini saya divaksin sudah, gitu. Terus langsung nge-vlog. Tapi kalau saya sih, ya emang hari-hari gitu. Jadi kayak nggak ngefek juga sih. Nggak sakit, jarumnya kecil banget. Gitu. Tadi saya ada kirim video ya yang tentang saya divaksin. Itu kelihatan pada saat saya divaksin, saya nantangin jarumnya tuh. Maksudnya bukan yang aduh gitu, enggak. Tapi saya ngeliatin, yakinkan bahwa vaksin itu masuk beneran ke saya gitu. Tapi ya puji Tuhan enggak sakit, enggak ini, cuman harusnya sih rasa kemeng-kemeng sedikit kalau dipegang gitu masih agak rasa lah gitu. Enggak apa-apa kena kenangan. Tapi enggak sakit. Enggak sakit. Terus habis divaksin, dan pasti aman pada saat divaksin. Karena apa? Sebelum divaksin, kita itu di screening dulu. Dipastikan bahwa kita tidak ada kontraindikasi istilahnya. Jadi hal-hal yang membuat kita batal dapat vaksin. Gitu. Jadi contohnya kalau vaksin Sinovac ini kan kenapa sih kok orang tua nggak boleh divaksin? Wong justru orang tua itu yang bahaya kok. Kenapa nggak divaksin? Alasannya apa kan gitu. Karena vaksin Sinovac ini penelitiannya dilakukan pada usia 19 sampai 59 tahun. Sehingga mereka terbukti efektifnya untuk rentang sampel itu, usia itu. Apakah berarti yang tua pasti tidak efektif? Bukan, tapi kita tidak meneliti itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan vaksin ke orang yang kita nggak teliti? Gambling dong namanya. Sehingga jangan takut juga yang orang tua, waduh nggak ada harapan, aku pasti tidak divaksin. Enggak, ada vaksin tipe lain yang nanti akan segera masuk yang bisa untuk usia tua juga karena mereka penelitiannya pakai sampel yang usia tua gitu. Sehingga itu di screening dulu, ada penyakit alergi yang parah enggak, terus pernah positif atau enggak. Kalau udah pernah positif masih ada kekebalannya kan, jadi nggak perlu divaksin. Terus misalkan ada alergi suntikan apa enggak, ada beberapa orang yang kalau kena suntikan bisa shock gitu, itu nggak boleh gitu. Jadi persyaratan-persyaratan ada penyakit keganasan atau enggak atau yang lain gitu. Setelah itu ditensi semua bagus, dilihat nggak ada gejala ke arah COVID, disuntiklah. Setelah disuntik, diobservasi 30 menit. Kenapa 30 menit? Biasanya ada reaksi alergi tipe cepat yang misalkan kalau habis disuntik terus kena vaksinnya terus kita alergi atau apa, pingsan atau pusing atau apa, itu dalam 30 menit bisa ketahuan. Setelah itu sudah aman semua, lapor, dapat deh sertifikat gitu. Mungkin kalau misalnya mau nambahin ya C, entah yang saya baca benar atau enggak ya. Kalau kenapa sih rentang usia itu yang diberi vaksin? Mungkin karena kalau misalnya sudah 70% populasi Indonesia penduduknya itu sudah divaksin semua, itu akan bisa cover buat orang-orang yang belum dapat vaksin itu tadi. Betul atau tidak itu tadi? 70% adalah angka yang kita dapat untuk istilah herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan yang bisa didapatkan oleh orang. Entahkah, kayaknya waktu dulu pertama kali kita ngobrol, saya sempat ngobrolin tentang herd immunity. Yang orang bilang, ya udah kenain aja kalau udah 70% kena kan udah. Tapi kan kita nggak setega itu dikenakan dengan cara orang dipositifkan. Sehingga dengan vaksin ini kita mau mengenakan dalam tanda kutip. Kita kebalkan 70% itu. Ada pemikiran memang, oh iya diambil yang itu supaya nanti kalau 70% ini sudah kebal, berarti bisa dibilang bahwa kita herd immunity. Cuman ini juga kemarin ada berita lucu dari Inggris. Jadi kita kan Indonesia vaksinnya yang usia produktif dulu. Kalau di Inggris yang divaksin orang tua-tua dulu. Pemikirannya berbeda. Karena di Inggris pemikirannya kalau yang divaksin, kalau
yang kena COVID itu orang tua-tua, bahaya. Nanti mereka morbiditasnya tinggi, bisa gampang mortalitas, angka kejadian meninggalnya tinggi. Jadi divaksinlah yang tua-tua dulu. Nah, tapi Indonesia berpikirnya yang usia produktif dulu, karena yang beresiko untuk menularkan ini yang produktif-produktif. Jadi kayak tadi Yeni bilang, kita vaksinnya yang produktif dulu. Akhirnya sempat pada saat Presiden habis divaksin dan tenaga-tenaga kesehatan yang masih muda-muda ini divaksin, di Inggris itu rame ceritanya. Mereka pada bilang gini, bener nggak sih langkah kita? Kok kayaknya pemikirannya Indonesia bener deh. Gitu. Jadi pada bingung semua. Cuman akhirnya mereka tetap melaksanakan sambil sekarang kalau di Inggris tenaga kesehatan sudah semua. Terus tenaga publik juga sudah semua. Plus 80 plus sudah, sekarang sedang 70 plus. Kalau di Inggris seperti itu. Jadi apapun pendekatan kita mau yang mana dulu, tujuannya adalah supaya segera minimal 70% kena vaksin kayak gitu. Itu jawabannya. Kayaknya sudah cukup banyak ya yang dijelaskan sama Dokter Linda nih, ya ampun. Saya dari tadi panggil Cace, ya ampun. Maaf Ya, loh. apa-apa, kan Cedok. Cedok. Kita habis ini mau lihat apa ya Mas Adi ya? Kayaknya dia mau dipersembahkan sama Dokter Linda nih setelah ini. Ada. Ini ada satu persembahan. Kok persembahan ya? Ada yang mau tayang nih, ada yang mau Persembahan tayang nih. khusus itu ngeditnya tuh dengan darah dan air mata loh. Wow. demi untuk sobat El Rey para netizen. Sobat El Rey. Nanti ada suaranya tepuk tangan ya Ci habis ini ya. Oh, boleh. Asalkan bukan gitu. Ya, terima kasih Dokter Oke. Cece Linda nih, berarti saya manggilnya harusnya ya berarti ya. Cedok. Cedok. Terima kasih Celinda sudah Iya. sharing. Sama-sama. Pastinya berarti intinya nih, ayo vaksin ya, jangan takut ya berarti ya, jangan takut untuk Pesan divaksin saya ya berarti ya. adalah sambil menunggu vaksin Heeh, tetap 3M. tetap Dan 3M. kalau nanti antriannya vaksin sudah sampai di kalian-kalian, jangan tunda, jangan pakai alasan. Aku agak pusing, aku agak ini. Wah, Enggak, mumpung gratis. Nanti kalau Iya, pemerintah udah mikir, ini kebanyakan mikir nih, aku suruh bayar. Makin lebih mikir kalian. Jadi mumpung gratis, cepetan. Kita sukseskan. Sebuah pengetahuan ya, sebuah anjuran ini. dua anjuran. Anjuran yang tepat kan, mikir gratis aja udah. Iya. Bener. Celinda, terima kasih banyak buat waktunya yang sudah Terima diluangkan kasih, ya. Semoga sama-sama. sehat selalu, bahagia Sehat selalu. selalu. Dilindungi Tuhan senantiasa ya. Amin. Iya, buat Amin. kalian juga tetap sehat, semangat. COVID pasti berlalu. Amin. Doa semua orang kayaknya ya. Oke, Iya. deh, kita habis ini mau lihat Dokter Linda ngevlog ya teman-teman, sama seperti yang tadi udah disampaikan ya. Berderai air mata tuh tadi katanya ngeditnya ya. Oke Iya. deh, Cek, kita ketemu lagi, semoga nggak kapok-kapok ya. Kita ajak sebagai narasumber buat berbagi ilmu sama Narasumber. Sobat LV ya. Iya, 2 kali gratis, 3 kali nasi padang. Wah, Oke, ACC kok. Asik. oke deh. Terima kasih banyak Celinda. Terima kasih, Kali ini sampai jumpa Celinda. lagi. Thank you. Dadah.
Halo. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kembali ke lab. Kembali lagi di LM Radio, L Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Ih, Keren ya tadi ya. Kita bahas bareng sama narasumber kita tadi ya. Betul. Tahu nih, oh ini tah vaksin itu ya kan. Kemudian kita bahas juga apa sih efek sampingnya. ada gitu kan. bahayanya nggak sih? Bahaya nggak sih Ya, gitu kan. manfaat gitu. Terus perlu takut nggak sih kalau divaksin? Nah, Betul. karena luar biasa ini loh. Apa namanya, dari vaksin itu kita bisa memutus namanya mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, betul. Wow, luar biasa. Jadi vaksin itu membantu bagaimana pandemi ini cepat berakhir. Cepat kelar nih ya. Penyebaran Nah, COVID-nya bisa terputus lah. bener. Kalau seandainya kamu divaksin, kamu siap yo? Yang mana dulu? Di mana dulu aku disuntiknya? Harus kayak gitu ya. Iya, kalau
kalau di sini Ya. ini langsung ke tulang. Kalau biasanya di lengan kiri atau kanan Iya, sih. lengan kiri gitu. kanan. Oh, berarti aku tak makan dulu deh. Iya. Oh Ada gitu. isinya Ya masih menunggu waktu gitu ya. Iya, Benar sambil- benar. Tapi siap nggak? Pasti siap. Pasti sih harus malahan. Oh saya juga siap mendukung program pemerintah dong. Kan luar biasa sekali yo karena vaksin itu adalah salah satu bentuk anugerah Allah untuk memelihara umatnya. Nah ini Oh, seperti disampaikan iya. oleh Pendeta Gani beberapa waktu lalu waktu ibadah di gereja. Iya. Nah itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang itu mungkin mendengar istilah-istilah baru ya kayak karantina ataupun wabah pandemi seperti Ya. itu kan. Itu kan istilah-istilah baru yang muncul di akhir 2019 kemarin sampai tahun 2020 ya. Dan sebenarnya di Alkitab tuh juga sudah dijelaskan bahwa dulu itu sudah pernah ada wabah yang terjadi. Jadi dulu tuh di Imamat 13 tuh dijelaskan bahwa ada penyakit kusta yang melanda mereka. Nah, untuk mencegah biar orang lain nggak tertular wabah kusta itu tadi, akhirnya diharuskanlah orang yang sudah terjangkit wabah kusta itu untuk mengisolasi dirinya sendiri biar dia nggak menularkan virus atau nggak menularkan penyakit itu ke orang yang lain. Nah, itu juga yang nggak kita praktekkan sih, mungkin yang diterapkan saat ini gitu. Itu kan fungsinya Allah buat menjaga dan memelihara kita kan. Benar. Nah, itu tadi mungkin yang dimaksudkan background kisahnya kok ada kayak gini tuh gimana? Mungkin Nah, gitu. Iya. Kita seandainya kita nanti menerima vaksin itu, nah itu salah satu bentuk penghargaan dan syukur kita kepada Tuhan karena atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap umat-umatnya. Jadi kita harus menanggapi berita baik ini, positif ini sebagai wah bersyukur ya akhirnya gitu kan, gitu. Selain dengan menerima itu juga kita itu menggambarkan kalau kita saat menerima vaksin itu kita menyelamatkan nyawa orang lain malahan. Oh gitu. Oh gitu. Iya, kita mengasihi itu salah satu wujud kita memberikan cinta kasih kita kepada sesama kita. Seperti ada di firman Tuhan di Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari kita menerima vaksin sebagai kita mengasihi diri kita sendiri supaya tidak terpapar juga dari virus corona, kita juga menyelamatkan orang lain. Apalagi orang yang belum bisa tergolong dalam orang yang bisa divaksin. Kategori tadi. vaksin. Iya, ya. yang memiliki hipertensi dan lain-lain juga. Jadi kita harus mengasihi juga sih. Tapi yang pastinya kalau menerapkan yang itu tadi ya kita harus proteksi diri kita tadi ya. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ya tetap 3M. Pakai maskernya, terus jaga jarak, terus rajin mencuci tangan. Jangan sampai kita nggak proteksi diri kita sendiri gitu Iya, betul, kan. betul. Memang harus- Nah balik lagi nih ke kisahnya Imamat tadi. Imamat di 13 tadi. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu di firman Tuhan kan sudah dijelaskan bahwa ketika orang terjangkit penyakit kusta, dia itu diharuskan untuk tinggal di luar kemah. Nah, dan juga misalkan ada orang yang mau berusaha mendekat itu pasti orang di sekitar tuh teriak tuh, ada kusta gitu. Itu kan fungsinya biar nggak mendekat ke sana. Iya. Nah, mungkin kalau dibahasakan di zaman sekarang itu disebutnya isolasi mandiri. Iya. Nah, jadi ada beberapa titik-titik tempat yang akhirnya dipakai sebagai tempat untuk isolasi mandiri orang-orang yang sudah terjangkit virus COVID-19. Iya, Dan sebetulnya kan kalau misalkan ya yang berbahaya di hari-hari ini itu ketika orang kenapa sih kok takut mungkin ya dengan COVID ya, karena mungkin ada orang yang dia nggak jujur dengan apa yang sudah dialami. Misalkan saya kok sudah kerasa kayak gejala-gejala ini ya, tapi akhirnya dia tetap ke luar dan akhirnya memberikan dampak negatif kan, sampai akhirnya nakes juga kena dampaknya dan berdampak ke orang-orang yang lain gitu loh. Karena itu jadinya nggak memberkati. Dia sama nih poin yang disampaikan Teola tadi. Harusnya kan kita mengasihi diri sendiri sama seperti kita mengasihi sesama kita kan. Nah, kalau kita sendiri nggak jujur sama diri sendiri, gimana kita mau kasih orang yang lain gitu. Betul. Benar, Tapi benar juga itu. selain itu caranya juga kita juga tahu ya, harus pahami bahwa di era sekarang ini kita tuh bukan hanya berperang lawan virus aja teman-teman, tapi kita juga berperang melawan informasi-informasi yang menyesatkan sebenarnya, kebohongan-kebohongan, kemudian hal-hal yang membuat kita khawatir. Kayak gitu. Banyak sekali nih. Ya, kalau sekarang kan kita lagi main sosmed nih ya. Ya. Pasti banyak muncul tuh ada foto, ada video, ada berita yang
bukannya Memberikan informasi positif yang benar. tapi malah memperkeruh situasi ya Iya. kan. Penanganan COVID malah jadi nggak selesai-selesai Nggak akhirnya, efektif nggak ya. efektif ya kan. Sampai kalau misalkan nih ada istilah, kalau kita udah tahu nih banyak istilah-istilah baru tadi ya kan. Ada isolasi mandiri, ada vaksin, ada pandemi, bahkan ada muncul lagi yang namanya infodemi. Oh. Itu adalah suatu penyebaran informasi ataupun juga sebuah postingan bisa, berita bener. bisa, gambar bisa yang ya bisa Meresahkan disebut gitu ya. hoax gitu juga bisa, Hoax, ya. meresahkan juga bisa. Kayak gitu. Jadi intinya kita ini lagi berperang bukan cuma sama virus aja tapi juga informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang keliru itu juga kita lagi perangi nih sekarang kayak gitu. Iya. Memang bahkan ada sebuah informasi yang menyampaikan kalau sebenarnya COVID itu nggak ada. Banyak sekali pengalaman di sekitar kita itu Iya, betul, betul. dengan kondisi bahkan bisa sampai efeknya itu ada yang gejala ringan, sedang sampai berat dan memang kalau boleh seandainya saudara kita tahu mengalami seperti itu berat sekali. Benar, Ya benar, kan? benar. Ada yang sampai yang setahu saya ya masih ada inkubasinya itu. Oke kalau bisa cuma 2 hari 3 hari Iya. gitu ya demam. Tapi gimana rasanya kalau sampai demam ataupun mengalami inkubasi yang sampai 10 hari Ya, gitu. betul, Wow, itu kan cukup Panjang juga. Cukup dan- panjang. Karena Menyakitkan virus COVID ini juga, kan yang gitu. diserang bukan cuma fisik ya, Iya. mental pun kita juga diserang sebetulnya. Dengan adanya virus ini, buat kita itu mungkin ya dari pengalaman orang-orang juga, mungkin yang saya tahu, ketika dia sudah terjangkit virus ini, ya otomatis secara mental tuh dia juga mengalami down atau Iya, stres. bener. Kok nggak selesai-selesai ya? Kok nggak sembuh-sembuh ya? Aku harus ngapain lagi nih biar bisa bebas nih gitu kan? Banyak banget stigma-stigma di masyarakat yang mungkin harus diluruskan. Begitu. Apalagi vaksin sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita maksudnya Iya, untuk betul. memberikan perlindungan, tapi vaksin yang saat ini sebenarnya adalah disiplin diri. Disiplin diri. Bener. Itu tadi ya berarti apa? Ya, pakai masker, terus Cuci tangan dan juga menjaga jarak. menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas sekarang, terus Kan itu bisa yang banyak ya. Oh ya. Menjaga imun dan iman. Wih. Betul betul. Mantap itu loh. Iman, Hati yang gembira. Sebentar. Sebentar. Iya. Sebentar. Lagu ini udah lama nggak saya dengerin, Udah lama. tapi udah tahu salah, tapi tapi terngiang-ngiang gitu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Bila kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, bila kita punya pelindungan diri yang kuat gitu ya, dan kita harus tunduk sama aturan yang dilakukan, yang disampaikan oleh pemerintah gitu loh. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan udah medsosnya Kenceng percaya, nih. iya Wah. gitu, terus kita kemana-mana terserah Semau gue. Iya. Iya, tapi kenapa sih Mas kok harus ikuti anjuran pemerintah? Ya karena kan gini loh Mas Theo gitu ya. Kita ini punya namanya aturan gitu ya. Kita harus mentaati otoritas kita. Otoritas kita adalah Tuhan sendiri, dan juga kalau kita ada di dunia ini, kita ada di Kota Batu, kita harus taat sama pemerintah gitu loh Mas Theo. Karena juga pemerintah kan perpanjangan tangan Tuhan juga sebenarnya Nah. ya kan. Iya Gitu. juga sih. Toh tadi yang udah disampaikan bahwa yang namanya vaksin itu kan juga buat melindungi diri kita, dan yang pastinya jangan sampai lah berita-berita jelek itu malah menjadi diri kita itu semakin dilengkapi oleh pikiran-pikiran negatif. Aku nggak vaksin, aku nggak gini, aku nggak gitu Karena sebenarnya pasti pemerintah juga punya pemikiran khusus ketika sudah mencanangkan atau sudah membuat sampai vaksin ini akan disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia. Betul betul. Jadi kita mesti jaga diri sendiri, tapi juga jaga orang lain juga ya kan. Karena itu juga salah satu bentuk kasih kita kepada orang lain juga. Nah bener tuh Kak Adi, proteksi diri. Memang kita sambil menunggu vaksin yang Penyebaran ada. vaksin nanti, ya. Kita harus disiplin diri. Disiplin diri. Nah kita harus kembali lagi secara ke vaksin tadi, kita harus mau menerima dengan positif. Apalagi kita sebagai anak muda Kristen, Ya. Elohim, wah kita harus memberikan informasi yang baik dan tepat kepada masyarakat sekitar. Betul. Jadi informasi itu nggak hanya berhenti di kita, guys, ya kan? Iya. Bener nggak tuh? Betul. Dan Harus pastinya, ke masyarakat. dan pastinya teman-teman jangan sampai bosen ya. Aduh, udah bosen nih pakai masker terus. Pengap, Udah ya. bosen nih. Jangan. Jangan. Sementara tetap direm dulu. Tetap kita membantu program pemerintah dan juga membantu dunia ini biar segera bisa bebas dari yang namanya pandemi COVID-19 ya. Ya, lebih baik kita taat pakai masker seperti Ya. itu daripada kita nanti
kalau sampai kena, wah ini semakin membahayakan, lebih menyiksa lagi. Mengurangi mobilitas kita juga. Nah. Ya kan? Kalau nggak penting jangan keluar-keluar. Iya. Ya. Tapi nanti kita jadi ke kafe setelah. Nggak jadi. Gak jadi, gak penting. Bener, pokoknya kita kerjakan hal-hal yang penting di Betul. rumah, produktif di rumah, memberikan informasi yang baik ke masyarakat. Ya jangan malah memperkeruh suasana dengan nyebarin yang aneh-aneh gitu kan. Covid ini bisa menyebabkan ini. Ini. Ya, teori-teori konspirasi ya. Apalagi yang paling parah ini. Vaksin ini, oh ya bener ini, vaksin ini memang nggak bener, langsung disebarin ke teman-teman. Nggak percaya vaksin gitu kan. Ngiming-ngimingin temennya untuk keluar. Wah, Upload foto di kafe. Masa enggak? Ya kali nggak kui. apalagi kita sebagai anak muda, kita kan masih punya imun yang bagus juga. Jangan sampai kita terkena akhirnya jadi OTG, terus menyebarkannya ke orang-orang apa tuh masih sehat, Ya. apa namanya dengan usia-usia yang usia lanjut seperti itu. Wah, pokoknya ingat ke pasar beli ikan asin. Cakep. Jangan lupa belok kiri. Cakep. Sambil menunggu vaksin, ayo teman-teman disiplin diri. Pantun baru di bulan Februari ya. Bener-bener luar biasa banget. Mas Theo, Oh, saya nggak ada. pengumuman. Oh iya, teman-teman. Apa? Setiap pagi loh. Iya. Ya. Setiap pagi tuh di HP kita tuh kita cek notifnya. Tiba-tiba ada apa ayo? Ada renungan harian yang selalu aku baca di pagi hari. Ada renungan untuk anak, untuk anak-anak remaja pemuda dan juga untuk umum. Aku lupa websitenya di mana ya. Aduh, elohim.id. Dan juga setiap hari Minggu, Setiap hari Minggu. kita harus ibadah onsite di gereja jam 6 pagi. Oh, Ya. Gitu. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya, betul. Jangan lupa bawa masker, Ya, Pak. cuci tangan dulu sebelum masuk, Betul. kemudian Menjaga ditembak jarak. dor. Enggak. Menjaga jarak. Menjaga jarak juga dong. Bentar aku mau ikut sekolah Minggu dulu ya. kan ngapain? Sunday Funday kan bisa di rumah. Oh iya ya. Karena Sunday Funday iya. Jam berapa? Jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Oh, oke, dan juga seminggu ke depan kita sudah mulai ada doa pagi lagi ya buat teman-teman semuanya. Bisa doa pagi hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 5 pagi di gereja kita dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke, hari Sabtu. Jalan-jalan. Ke pasar Minggu. Cakep. Oh, bukan pantun. Ingat, kalau nggak penting ya jangan keluar-keluar. Ya di rumah Di aja. rumah aja. Aku suka nonton YouTube Elohim Radio. Jam berapa? Jam 4:30 sore hari Sabtu. Keren-keren lagi. Apalagi sampai diposting di Instagram ada screenshot ayat luar biasa minggu lalu. Iya, terima kasih buat teman-teman yang semua yang sudah upload ya. Iya. Minggu lalu. Yang minggu lalu di story-nya masing-masing. Semoga ayat-ayat itu memberkati teman-teman. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga kita terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita dan jangan sampai kita melupakan yang namanya protokol kesehatan. Oh iya. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Ya. Kok semakin lemes nih ya? Karena minggu depan kita mau bahas yang bahagia-bahagia. Iya dong. Ih, temanya apa ya minggu depan? Februari adalah bulan penuh. Penuh apa ya? Apa ya? apa Nggak ya? penuh sih bulannya. Apa? Soalnya Februari itu tanggalnya sedikit. Cuma 28. Oh iya. Iya, Nggak gitu ya. Oke, Sobat Elohim Radio, luar biasa sekali sore hari kita sudah mendengar dan kita sudah melihat bagaimana tentang bicara dengan vaksin. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya biar teman-teman yang lain biar tahu dan punya informasi yang tepat. Ya, betul. Baru gitu aku mau aktivitas lagi. Oke, kalau gitu kita mau pamitan. Iya, tapi kan harus menjaga protokol kesehatan katanya tadi kan. Oke, sampai jumpa lagi lah ya. Ya. Tetap di Elohim Radio, tapi minggu depan. Betul, cuman di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Sampai jumpa. Selamat sore.